Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang merancang sistem penyampaian jasa. Yang pertama, pendahuluan. Selain produk, place, dan promotion, komponen-komponen penting bauran pemasaran jasa yang tak kalah penting adalah people, process, dan physical evidence. Manajemen SDM berdasarkan signifikan terdapat penawaran jasa perusahaan dalam 4 aspek pokok. Yang pertama, kebanyakan proses produksi jasa menurut staf organisasi jasa untuk memberikan masukan signifikan pada proses produksi jasa, baik pada proses frontline maupun backline. Yang kedua, banyak proses jasa yang menentukan keterlibatan aktif para konsumen jasa. Konsekuensinya konsumen menjadi co-producer jasa. Yang ketiga, orang lain yang pada saat bersama mengkonsumsi sebuah jasa yang diproduksi secara massal dapat mempengaruhi manfaat yang diterima individu tertentu dari jasa bersangkutan. Yang berikut, setiap perusahaan bisa menciptakan keunggulan melalui pencipta dan penyampaian diferensiasi. Bagaimana halnya reputasi positif Singa Airlines yang terkenal dengan pramugari dan kabin kru yang ramah, cantik, atau tampan, sopan, bersahabat, dan kompeten. Sementara itu, proses meliputi produksi aktual, tugas dan tahap-tahap aktivitas yang dilakukan dalam rangka menghasilkan dan menyampaikan jasa atau layanan. Pelanggan jasa lebih menyukai dan mengharapkan proses penyampaian jasa yang sederhana, sehingga mereka bisa menerima layanan atau jasa tanpa kesulitan berarti. Secara garis besar, proses jasa bisa dikelompokkan berdasarkan dua kriteria umum, yaitu kompleksitas dan divergensi. Yang berikut, desain sistem penyampaian jasa. Proses perencanaan sistem penyampaian jasa merupakan proses kreatif yang diawali dengan menetapkan tujuan jasa. Tujuan ini bakal menjadi pemandu utama dalam mengidentifikasi dan menganalisis semua alternatif yang bisa digunakan untuk mewujudkannya. Setelah itu baru dilakukan penyeleksian dan pemilihan alternatif yang dinilai paling sesuai pada umumnya. Desain sistem penyampaian jasa meliputi aspek lokasi, fasilitas, tata letak fasilitas, desain pekerjaan, keterlibatan pelanggan, pemilihan peralatan, dan manajemen kapasitas jasa. Pada prinsipnya, proses desain jasa merupakan sebuah proses yang berlangsung terus-menerus. Yang berikut, unsur-unsur desain jasa. Langkah-langkah dan interaksi secara visual yang menyangkut siapa melakukan apa, untuk atau dengan siapa, seberapa sering, dan dalam kondisi seperti apa. Keputusan desain jasa perlu mempertimbangkan sejumlah faktor utama, di antaranya yang pertama, kontak pelanggan, bauran jasa, lokasi konsumsi jasa, desain fasilitas dan aksesoris jasa, teknologi, karyawan, informasi, manajemen permintaan dan penawaran, prosedur, dan pengendalian. Yang berikut, tipe operasi jasa. Secara garis besar, terdapat 4 tipe operasi yang sering dijumpai dalam setiap penyampaian jasa, yaitu yang pertama, proyek. Dalam tipe ini ada sejumlah aktivitas yang saling terkait dan dirumuskan dengan jenis serta diselesaikan dalam tahap-tahap tertentu. Yang kedua, batch atau job shop. Dalam operasi job shop, jasa disesuaikan dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, lini atau follow shop. Tipe ini berhubungan dengan penyampaian jasa yang telah dilakukan. Rangkaian operasi yang dilakukan relatif sama. Yang keempat, proses kesinambungan atau ongoing proses. Kepolisian, barisan pemadam kebakaran, dan unit gawat darurat
atau UGD merupakan contoh jasa yang kesinambungan. Yang berikut ancangan sistem desain jasa. Pertama, jasa persoalan, ancangan link produksi, memisahkan operasi kontak tinggi dan operasi tanpa kontak langsung dengan pelanggan. Partisipasi pelanggan, selayan. Berikut service blueprinting. Istilah lain untuk service blueprinting adalah service mapping atau flow charting. Pada prinsipnya, service blueprinting merupakan ancangan grafik visual yang bisa membantu para manajer jasa untuk mendapatkan gambaran holistik tentang jasa dan layanan serta memperoleh wawasan manajerial mengenai karakteristik pengalaman pelanggan. Setiap tahap mencakup aspek visible dan invisible penyampaian jasa kepada pelanggan. Secara ringkas, terdapat 4 langkah dalam menyesuaikan sebuah service blueprinting. Pertama, mengidentifikasi secara berurutan semua fungsi-fungsi pokok dibutuhkan untuk menghasilkan dan menyampaikan jasa. Kedua, merumuskan zone visibilitas dan zone of invisibilitas. Ketiga, menentukan rata-rata waktu untuk pelaksanaan setiap fungsi pokok dan mengidentifikasi departemen atau staf relevan yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut. 4. Menetapkan toleransi yang biasa diterima dalam hal timing untuk setiap fungsi dalam rangka memastikan bahwa persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa tidak akan terpengaruh secara negatif. Berikut service encounter. Apabila pelanggan berinteraksi dengan penyedia jasa untuk pertama kali, service encounter pertama berpengaruh besar pada pembentukan kesan awal atas organisasi jasa secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, seringkali pelanggan tidak memiliki basis pertama untuk menilai organisasi. Secara garis besar, service encounter bisa dikelompokkan menjadi 3 macam: remote encounters, phone encounters, dan face-to-face encounters. Setiap pelanggan bisa mengalami salah satu atau kombinasi dari ketiga tipe ini sewaktu berinteraksi dengan penyedia jasa tertentu. Berikut servicescapes. Jasa bersifat intangible, karenanya pelanggan kerap kali mengandalkan tangible cues atau physical evidence dalam mengevaluasi sebuah jasa sebelum membelinya dan menilainya kepuasan selama dan setelah konsumsi. Secara garis besar, physical evidence meliputi fasilitas fisik organisasi dan bentuk komunikasi fisik lainnya. Dalam beberapa jenis jasa, seperti universitas, rumah sakit, hotel, perusahaan penerbangan, dan child care center, penyedia jasa banyak memanfaatkan komunikasi via physical evidence yang dimiliki. Sementara pada berbagai tipe dan jasa lainnya, seperti asuransi dan jasa titipan kilat, komunikasi physical evidence relatif terbatas. Berikut lokasi fasilitas jasa. Jasa tidak dipasarkan melalui saluran distribusi tradisional seperti halnya barang fisik, misalnya dari pabrik ke pedagang grosir, kemudian ke pengecer untuk selanjutnya diteruskan kepada konsumen akhir. Gambar ini menampilkan variasi saluran distribusi jasa, baik saluran distribusi langsung maupun tidak langsung. Saluran distribusi langsung dipergunakan misalnya untuk jasa konsultan, manajemen, akuntansi, sistem informasi, dan perpajakan. Agen atau broker dipakai dalam jasa broker saham dan kelompok afinitas. Oke, berikut desain dan tata letak fasilitas jasa. Desain dan tata letak fasilitas jasa erat kaitannya dengan pembentukan persepsi pelanggan. Pada sejumlah tipe jasa, persepsi yang terbentuk dari interaksi antara pelanggan dengan fasilitas jasa berpengaruh terhadap kualitas jasa antara pelanggan fasilitas jasa tersebut di mata pelanggan. Pelanggan yang ingin mencari kenyamanan suasana dalam menikmati hidangan menu restoran akan lebih menyukai restoran yang desainnya artistik dan atraktif. Berikut desain fasilitas jasa. Faktor-faktor berpengaruh signifikan terhadap keputusan desain fasilitas jasa meliputi: pertama, sifat dan tujuan organisasi jasa.
Kedua, ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang tempat. Ketiga, fleksibilitas. 4, faktor estetis. 5, masyarakat dan lingkungan sekitar. 6, biaya konstruksi dan operasi. Berikut tata letak jasa. Lingkungan dan setting tempat penyampaian jasa merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya dan tidak boleh diabaikan dalam desain jasa. Persepsi pelanggan terhadap suatu jasa dapat dipengaruhi oleh atmosfer yang dibentuk oleh eksterior dan interior fasilitas jasa bersangkutan. Masih banyak penyediaan jasa yang tidak menyadari bahwa tata letak fasilitas jasa berpengaruh signifikan terhadap mood dan respon pelanggan. Setidaknya, terdapat 6 faktor yang harus diperhatikan secara cermat menyangkut tata letak fasilitas jasa. Pertama, perencanaan spasial. Kedua, perencanaan ruangan. Ketiga, perlengkapan perabotan. Keempat, tata cahaya. 5, pesan-pesan yang disampaikan secara grafik. Oke. Manajemen permintaan dan penawaran jasa. Salah satu tantangan besar dalam pemasaran jasa adalah penyelenggaraan kapasitas, penawaran dan permintaan terhadap jasa perusahaan. Sejumlah faktor berkontribusi pada hal ini, di antaranya karakteristik jasa yang tidak tahan lama, fasilitas dalam kapasitas jasa, partisipasi pelanggan dalam sistem penyampaian jasa. Sebagian besar operasi jasa memiliki batas meskipun kapasitas produksi. Apabila permintaan melampaui penawaran, maka ada kemungkinan perusahaan akan terpaksa kehilangan sebagai pelanggannya atau mungkin dan hilang begitu saja karena tidak bisa disimpan. Dalam setiap momen, jasa berkapasitas tetap akan dihadapi salah dari 4 kondisi berikut ini. Permintaan berlebihan, permintaan melampaui kapasitas optimum, permintaan ini, penawaran seimbang dan tingkat kapasitas optimum, kapasitas berlebihan. Identifikasi faktor-faktor determinan permintaan merupakan langkah krusial dalam rangka mengendalikan permintaan. Sumber informasi yang bisa dimanfaatkan meliput data menjual historis, aplikasi, data, dan survei pelanggan. Sejumlah aspek berikut bermanfaat dalam membantu perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, apakah tingkat permintaan mengikuti siklus tertentu yang dapat diprediksi? Apa penyebab utama dari variasi siklus tersebut? Yang ketiga, apakah tingkat permintaan berubah secara acak? Bila dikaitkan dengan situasi kapasitas terdapat beberapa macam ancaman yang bisa diterapkan untuk mengelola permintaan. Merangkum sejumlah strategi manajemen permintaan berdasarkan 3 situasi: kapasitas tidak memadai, kapasitas memadai, dan kapasitas berlebihan. Strategi pengelola penawaran. Strategi yang dapat diterapkan merupakan jasa untuk menyesuaikan kapasitas untuk tingkat permintaan dan berevaluasi adalah manajemen antrean. Antrean akan terjadi apa bisa jumlah pelanggan yang datang ke fasilitas jasa lebih besar dibandingkan kapasitas sistem perusahaan untuk memproses atau melayani mereka secara bersama. Dalam teori antrean telah dikembangkan berbagai metode yang dimanfaatkan untuk menentukan. Yang pertama, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrean. Yang kedua, probabilitas waktu tunggu akan melampaui jangka waktu tertentu. Yang ketiga, rata-rata lamanya antrean.
Yang keempat, probabilitas lamanya antrian yang akan melampaui waktu tertentu. Istilah boundary spans digunakan untuk mengacu pada para anggota organisasi yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan organisasi, sedangkan organisasi adalah zona di mana pelanggan eksternal dan lingkungan bertemu atau berhubungan langsung dengan operasi organisasi. Pelanggan berpartisipasi dalam produksi dan menyampaikan jasa dengan cara menyediakan tenaga dan atau mengetahui pada proses penciptaan jasa. Kualitas jasa yang dihasilkan dan dipengaruhi oleh tenaga usaha dan pengetahuan informasi tersebut. Tingkat kapasitas pelanggan di antaranya. Yang pertama, sekedar menyediakan informasi kepada penyediaan jasa. Yang kedua, produksi bersama, joint produksi, dengan bantuan yang bekerja jasa. Pelanggan merupakan produsen tunggal yang mengajarkan semua aspek service counter spesifik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi pelanggan. Faktor-faktor tersebut bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan. 2, proses. 3, jasa. Berdasarkan tingkat investasi, permintaan pelanggan dan cenderungan pelanggan untuk berpartisipasi dalam proses produksi jasa. Nelson dan tahun 1989 menemukan tipologi penyampaian jasa dan bermanfaat bagi strategi segmentasi pasar dan perencanaan jasa. Tipologi tersebut menghasilkan 4 macam dan desain seperti yang pertama, sequential. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.